Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama melalui ibadah ini saya ingin mengajak untuk marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang tak terhitung dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat bersama-sama menunaikan salat Jumat di siang hari ini di masjid yang sama-sama kita muliakan. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya dan penduduk Islam. Selanjutnya saya selaku Oki ingin mengajak kepada kita sekalian untuk marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjaga dan melaksanakan semua perintah pada saat yang sama dan meninggalkan kejahatan antara Allah dan Rasulnya. Hanya dengan cara inilah insyaallah kita akan memperoleh keutamaan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah salat Jumat yang berbahagia adalah suatu fakta bahwa kita hidup di atas dunia ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan beraneka warna kulit, bahasa dan budaya. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit sama matang, bahkan ada yang berkulit putih atau merah. Maka kita pun beraneka warna. Ada yang hitam, ada yang coklat, dan ada yang berwarna biru. Bahasa kita pun bermacam-macam. Demikian pula adat dan budaya. Adalah fakta juga jika saat ini kita umat manusia di atas muka bumi memeluk berbagai macam agama dan kepercayaan. Yakni ada yang beragama Islam, beragama Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu dengan berbagai varian.
sallallahu alaihi wasallam. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Pelindung. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dari Adam dan seorang perempuan dari Hawa, dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda warna kulit, bukan untuk saling menemukan, tetapi supaya saling mengenal dan menolong. Allah akan menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keuntungan, kepangkatan, atau kekayaan. Karena yang paling mulia dalam manusia pada sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Berdasarkan ayat tersebut, adanya perbedaan ras dan suku bangsa di antara kita tidaklah menjadi persoalan jika kita memiliki dari Islam. Namun timbul pertanyaan, bagaimana kalau kita memiliki akidah atau agama yang berbeda? Haruskah kita membencinya, bahkan memarahinya, ataukah sebaliknya? Justru kita harus memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang. Dalam hubungan ini kita mengenal istilah toleransi beragama. Toleransi pada hakikatnya bermakna menerima perbedaan sebagai nikmat atau rahmat. Konsep toleransi atau tasamuh dalam Islam mengambil konsep kebersamaan. Jamaah sudah dimaksud berbahagia. Dalam ajaran Islam dikenal ajaran toleransi, seperti yang termuat dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan dalam agama Islam. Sungguh terjelas jalan yang benar dan jalan yang benar. Siapa yang tegar kepada Allah dan beriman kepada Allah, sungguh berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan berhenti. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dari ayat tersebut kita mendapatkan pelajaran tentang prinsip toleransi, yakni kita tidak boleh memaksakan orang beragama sesuai dengan agamanya. Dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita bahwa telah jelas mana jalan yang benar dan mana jalan yang sesat. Mereka yang memilih jalan yang sesat bersilakan, karena Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Prinsip toleransi beragama ini juga mendapatkan penegasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan surat Al-Ghafir. Dalam kedua surat tersebut Allah pada dasarnya mewajibkan kita untuk saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksakan kehendak, serta mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun. Namun kita harus mengetahui batas toleransi, yakni tidak mengganggu akidah kita, seperti apa yang dituangkan dalam surat Al-Baqarah. Tapi untuk agamamu dan untuk agamamu. Selama kita berpegang teguh pada ayat tersebut, insya Allah kerukunan akan tetap terjaga. Namun perlu selalu diingat bahwa toleransi menurut Islam hanya dibolehkan dalam bidang amal dan bukan dalam hal akidah. Contoh sikap toleransi yang diperkenankan dalam Islam adalah menghormati cara beribadah masing-masing agama, menghormati hak besar keagamaan dari masing-masing agama, saling membantu pada saat dan usaha tanpa membeda-bedakan agama. Sikap toleransi perlu selalu
diperkuat dan dikembangkan. Dan apabila tidak, maka dapat mengancam persatuan dan kedamaian dalam masyarakat. Sikap toleransi antar sesama perlu kita perkuat agar di antara kita warga masyarakat bangsa dan negara dapat hidup dan berdampingan secara damai, tentram, nyaman, berkuda dan bertahan. Bagi kita bangsa Indonesia, membangun rasa toleransi antar umat beragama adalah penting dalam rangka membangun rasa nasionalisme, menanamkan rasa persaudaraan antar sesama warga bangsa, dan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang sesama warga negara. Dan di lain pihak, kita mengurangi sikap egois dalam berbangsa dan bernegara. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ahabuddin ilallah al-hanim yadus sama." Artinya, agama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang lurus dan jalan. Jemaat rahimahullah, dalam khutbah kali ini topik merasa penting untuk saling mengingatkan akan pentingnya sikap toleransi ini, mengingat hari ini dan yang akan datang. Sangat boleh jadi kita akan saling mengejek, mencela, merendahkan baik antar suku bangsa, ras dan agama akibat dari masalahnya sikap politik yang sedang berlangsung dan akan berlangsung. Sebagaimana kita ketahui, tahun depan kita akan mengadakan pesta demokrasi, yakni melakukan pemilihan langsung dan semula untuk memilih kepala negara, yang presiden, wakil presiden, memilih wakil rakyat dan wakil daerah, yakni anggota DPR, DPD dan DPRD, serta memilih kepala daerah dan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Ajang pesta demokrasi ini seringkali dimanfaatkan untuk saling menjelekkan dalam kampanye untuk mempengaruhi pilihan politik yang terkadang menyinggung masalah syarat, suku, agama, ras dan golongan. Ajang pesta demokrasi ini memang menyimpan potensi konflik yang besar, karena banyak sekali yang akan kita pilih dalam waktu yang bersamaan dan berturut-turut dalam tahun yang sama. Menghadapi potensi konflik tersebut, hendaknya kita selalu ingat sasaran kita sebangsa dan negara yang terpapar dalam Pancasila, yakni Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Jamaah sholat Jumat yang bahagia, demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menjaga ketuhanan bangsa Indonesia dan mewujudkan rasa aman dan damai di tengah kebahagiaan masyarakat berbangsa dan bernegara. Barakallahu lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatan innahu sami'un alim. Aku kau hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa rasulina wa mustafa wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, idzaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul qudus wal balad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin
Allah